يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسlimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah yang Allah berikan kepada kita dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyelami salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu, mencakup segala sesuatu, luas. Dan salah satu rahmat Allah yang sangat agung bagi kita adalah salah satu pintu yang selalu terbuka lebar bagi setiap hambanya, yaitu pintu taubat. Meskipun dosa-dosanya telah memenuhi antara langit dan bumi, meskipun dosa-dosanya sudah setinggi langit, sepenuh bumi, tapi pintu ini senantiasa terbuka sebelum sakaratul maut, atau sebelum terbitnya matahari dari barat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Qul, katakanlah ya Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang israf, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa. Bahkan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu termasuk Tuhan yang di antara Tuhan yang tiga, bahkan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah, Allah mengajak mereka untuk bertobat. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna, tidakkah mereka bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah? Bayangkan, dia sudah mencela Allah, dia sudah menganggap Allah atau Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa taala,
Tapi Allah dengan pintu taubatnya menawarkan, tidakkah mereka bertaubat kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seruan bagi kita semua secara langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sang penguasa alam, kepada setiap pendosa. Dan kita tahu bahwa kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam adalah pendosa. Kita semua memiliki cerita dosanya masing-masing. Bahkan dikatakan dengan lafaz khata', sering berbuat dosa. Mungkin terjatuh kembali dan terjatuh kembali, atau beralih kepada dosa-dosa yang lain. Tapi di antara sebaik-baik manusia yang sering berbuat dosa itu adalah mereka juga yang tawwabun, tawwab. Tidak hanya taib, tapi dikatakan dalam teks hadis tersebut tawwabun. Dia senantiasa kembali dan kembali kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa selama nafas kita masih bernafas, harapan untuk kembali itu selalu ada. Taubat bukan aib, melainkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat, mengakui dosa yang pernah kita lakukan adalah kemuliaan. Taubat adalah bukti bahwa iman seorang hamba masih hidup dan bersinar. Jemaah Jumat yang berbahagia, namun penting dua hal yang menjadi titik poin penting yang ingin khatib sampaikan agar kita semua betul-betul masuk ke dalam doa Allahumma ja'alna minat tawwabin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang ahli taubat. Yang pertama adalah kewajiban bagi kita tidak menunda-nunda taubat, segera bertaubat. Dan taubat yang sejati adalah tubu ilallahi taubatan nasuhan, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, yang syaratnya menyesalinya, kemudian meninggalkan dosa tersebut, bertekad kuat untuk meninggalkan dosa tersebut. Dan jika dosanya berkaitan dengan hak orang lain, maka kembalikan hak tersebut. Jika dia pernah mencuri, kembalikan uangnya. Jika dia pernah menurunkan kehormatan seseorang, maka naikkanlah kehormatannya. Tapi jangan lupa dengan kewajiban kita yang kedua, yang sering kita abaikan, adalah kewajiban kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung orang lain untuk bertaubat. Terkadang kita dengan jumawanya, dengan sombongnya kita mengenakan jubah kita, mengenakan peci kita, dan merendahkan orang-orang yang berbuat dosa di sekitar kita. Mereka melihat kita pun malu untuk kembali kepada Allah. Berarti kita menjadi sebab orang-orang tidak mau bertobat. Rangkul mereka, dekati mereka, bukakan pintu rahmat Allah yang Allah sendiri membukanya. Kenapa kita sebagai ahli masjid justru menutupnya? Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa atau yang justru bersembunyi dalam perbuatan dosanya? Maka hati-hatilah dalam menyebarkan aib saudara kita sesama muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutup aib seorang muslim, maka akan ditutup aibnya di dunia dan akhirat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka ketika ada seseorang yang ingin berusaha kembali kepada Allah, terkadang kita melihat seseorang berbuat dosa, sudah kita pastikan dia yang berbuat dosa, tapi tindakan kita bukan mendatanginya, tapi malah menceritakannya. Kita ceritakan pada orang lain.
Oh, dia begini, dia begini. Lalu orang itu menceritakan pada orang lain terus dan akan tersebar dan terbuka aibnya. Bayangkan orang yang hendak mau bertobat, ketika dia tahu bahwa seluruh orang sudah mengetahui dosanya, dia terhenti, berputus asa dari rahmat Allah. Sementara Allah katakan la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tapi kita membuat dia berputus asa. Na'udzubillah. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tudhhirish syamatata li akhika fayarhamahullahu wa yabtalik. Jangan kalian menampakkan rasa senang bergembira atas musibah saudaramu. Dia telah mendapatkan musibah, dia jatuh ke dalam suatu dosa. Jangan merasa senang, karena Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi merahmatinya dan menguji engkau dengan dosa yang sama. Mencela, menghina, memboikot dan merasa diri paling suci adalah racun yang betul-betul membunuh semangat manusia untuk bertobat kembali ke jalan Allah. Dia sebenarnya ingin sekali sholat ke masjid, tapi lihat tatapan ahli masjid yang begitu sangat jauh dari senyuman. Dia takut mau ke masjid. Dia lihat bagaimana mata yang terbuka itu. Dia lihat bagaimana dengan tatonya, dengan rambut pirangnya. Dia ingin masuk ke masjid, tapi dia lihat bagaimana ahli masjid memandangnya sebelah mata. Jamaah, kita bukan pemilik surga. Bagaimana mungkin Allah membukakan pintu rahmatnya sementara kita menutupnya? Bukannya menarik orang ke jalan kebaikan, tapi sikap yang seperti itu justru menjerumuskannya ke dalam jurang keputusasaan dan membuatnya semakin tenggelam dalam kemaksiatan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'du, ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi azza wa jalla, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah ada 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur kepada Rasulullah, jujur tidak mengikuti perang Tabuk karena kelalaiannya. Dan kisah ini diceritakan dalam surat At-Taubah ayat 118. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum. Mereka bertiga adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut dalam perang Tabuk tanpa alasan yang syar'i. Dan ketika Rasulullah dan kaum muslimin pulang, satu-satu orang munafik menyampaikan alasannya. Kenapa saya tidak perang? Oh begini. Tapi tidak panjang lebar, Ka'ab, Murarah dan Hilal mengakui kesalahannya. Kami lalai, kami tidak pergi. Bahkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wahai Rasulullah, demi Allah seandainya aku duduk di depan orang selain engkau, niscaya aku akan selamat dengan membuat alasan. Tetapi aku tahu bahwa jika aku berbohong kepadamu hari ini, Allah akan murka kepadaku. Dan jika aku berkata jujur, engkau akan murka kepadaku. Tetapi aku berharap dengan kejujuranku aku akan selamat. Apa konsekuensinya ketika Ka'ab mengatakan beliau jujur? Rasulullah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala memboikot Ka'ab, bukan karena kebencian tapi sebagai bentuk pendidikan.
50 hari. 50 hari mereka diasingkan. Tidak boleh ada yang mengajaknya bicara, tidak boleh ada yang berjual beli dengannya. Bahkan istri-istri mereka dipisahkan. Bayangkan penderitaan yang dialami oleh Ka'ab. Bahkan di masjid itu Ka'ab terkadang melihat, mencuri-curi pandangan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun terkadang terlihat melihat Ka'ab. Tapi perintah Allah, tidak boleh ada yang mengajak bicara, menjawab salam, atau bahkan mengucapkan salam terlebih dahulu kepadanya. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fis sa'ati al-usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim." Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, setelah 50 hari maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwa Ka'ab, Murarah dan Hilal telah diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat kabar gembira ini sampai, Ka'ab bersujud syukur, bergembira, bahkan teman-temannya, seluruh penduduk Madinah menyambutnya, memeluknya, bersyukur. Bayangkan, kita butuh lingkungan yang seperti ini. Lingkungan yang tidak menghina sang pendosa, padahal dosa itu dia lakukan mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, tapi terus kita ungkit-ungkit. Mungkin ada yang dulunya penzina, pemabuk, tapi hari ini menjadi pengurus masjid. Maka tidak boleh ada di antara kita yang mengatakan, "Oh, itu pengurus masjid yang mantan pemabuk itu." Nauzubillah, Allah telah mengampuninya, tapi kita masih menyebut dosanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka perlunya kita lingkungan, bahkan memandang Ka'ab dengan penuh hormat, karena taubat adalah kemuliaan. Siapa yang bertobat seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa, kata Rasulullah. Kaman la dzanbalah, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Maka pelajaran dari kisah Ka'ab bagi orang-orang yang berdosa, kita semua, kejujuran adalah pondasi taubat. Jujurlah kepada Allah. Dan taubat membutuhkan kesabaran dan keteguhan hati. Allah akan mengirimkan ujian-ujian, seperti bagaimana Ka'ab Allah berikan ujian 50 hari boikot. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, bisa jadi dosa yang kita perbuat hari ini, balasannya adalah 40 tahun yang akan datang. Maka saat kita mengumumkan atau berikrar kepada Allah, "Aku bertobat padamu ya Allah," tunggu, Allah akan menjadikan ujian-ujian yang berat dalam kehidupan kita untuk menghapus dosa-dosa tersebut, agar kita wafat dalam keadaan suci, tidak berdosa. Dan pelajaran yang kita lihat adalah sikap masyarakat yang menentukan, yang menyambut, yang mendidik, bukan malah merendahkan dan mencela. Bahkan saat Rasulullah SAW melihat para sahabat merajam sambil mencela, "Engkau ahli neraka, dasar penzina, dasar ahli neraka," Rasulullah mengatakan, "Innahu yuhibbullah wa rasulah." Kata Rasulullah, jangan kau merajam sambil mencelanya, karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bayangkan, seorang penzina yang jujur datang kepada Rasulullah, bahkan Rasulullah mengatakan, "Pulang lagi, cross check lagi, benar nggak kamu betul-betul berzina, pulang lagi." Sampai berkali-kali, "Benar Rasul, saya berzina." Sampai kesekian kalinya, akhirnya Rasulullah menetapkan hukuman rajam baginya. Tapi ketika Rasulullah melihat ada yang merajam sambil mencela, maka Rasulullah menegurnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, jangan kau cela." Karena rajamnya itu telah menghapus dosanya. Tak ada lagi dia dicatat sebagai Allah, di sisi Allah sebagai penzina. Di sisi Allah dia dicatat sebagai orang yang dicintai Allah. Dia adalah pentaubat. Bertaubatlah kepada Allah.
Dan hargailah orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Jangan ungkit-ungkit dosanya. Maafkan dan mudahkan orang lain untuk bertaubat. Jangan jadikan peci kita, jubah kita, pakaian muslim kita sebagai tameng untuk menutup pintu taubat. Jangan sampai identitas keislaman kita menjadikan identitas yang membuat orang-orang merasa bahwa pintu taubat telah tertutup. Maka bukalah pintu maaf kita, tebarkan senyuman sambutan, dan bantulah mereka yang sedang berusaha kembali kepada Allah. Karena siapa tahu disitulah letak amal soleh terbaik kita. Bukankah saat kita membaca kisah para nabi, seyogianya kita telah membaca kisah orang-orang yang bertaubat? Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Bukankah dulu Yunus pernah putus asa? Bukankah Musa pernah membunuh orang? Bukankah bahkan Adam pernah memakan buah yang dilarang, yang saat itu tercatat sebagai dosa yang paling besar di surga? Tapi para nabi kembali kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Para nabi mengatakan, kami zalim pada diri kami ya Allah. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka kami termasuk orang yang rugi. Maka saat kita membaca Quran, Ibrahim pun pernah berbohong, tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekecil apapun dosa kita, maka istighfari dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah memicingkan mata kepada para pendosa. Bisa jadi di kemudian hari dia bertaubat dan lebih baik dari kita di sisi Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Wansur ibadakal mujahidin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma kun lahum aunan wa nasira. Allahumma dammiril yahuda tadmira. Allahumma qtulhum badada. Allahumma la tughadir minhum ahada. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.